Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton ya. Nah, yaitu hukum Newton pada gerak lurus. Nah, yang akan kita pelajari adalah hukum-hukum Newton tentang gerak, berbagai jenis gaya, penerapan hukum-hukum Newton. Nah, untuk hukum Newton tentang gerak yang kita pelajari adalah hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Untuk berbagai jenis gayanya adalah gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan gaya tegangan tali. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton tentang gerak. Nah, hukum 1 Newton atau hukum kelembaban. Jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap sepanjang garis lurus. Nah, secara matematis dituliskan dengan sigma F sama dengan 0. Berdasarkan analisa konsep di atas, hukum 1 Newton berlaku untuk benda, yaitu benda yang diam. Lalu, benda yang melakukan gerak lurus beraturan GLB, ya, di mana kecepatannya sama dengan konstan. Kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan keadaan diam atau gerak tetapnya pada garis lurus disebut inersia atau kelembaban. Nah, itu. Sehingga hukum 1 Newton sering disebut hukum inersia. Selanjutnya adalah hukum 2 Newton. Percepatan A yang dihasilkan resultan gaya sigma F yang bekerja pada suatu benda sebanding dan searah dengan resultan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda atau M. Nah, secara matematis dirumuskan A sama dengan sigma F per M atau F sigma F sama dengan M kali A. Di mana A adalah kecepatan, di mana satuannya meter per sekon kuadrat. F itu resultan gaya, satuannya Newton. M adalah massa benda, satuannya kilogram. Pada hukum 2 Newton berlaku untuk benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan. Jadi hukum 2 Newton ini berlaku untuk benda yang mengalami GLBB, ya. Gerak lurus berubah beraturan, di mana A-nya adalah konstan. Nah, untuk hukum 3 Newton, setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Jadi di hukum 3 Newton, ya, setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis dituliskan F aksi sama dengan min F reaksi, ya. Jadi dia arahnya berlawanan. Sifat-sifat gaya aksi reaksi adalah sama besar, terletak dalam satu garis kerja, berlawanan arah, dan bekerja pada dua benda yang berlainan. Ya, jadi syaratnya harus pada benda yang berlainan. Jadi ini contoh soal, ya. Contoh soal 1, sebuah truk dapat menghasilkan gaya sebesar 7.000 Newton jika truk tersebut dapat bergerak dengan kecepatan 3,5 meter per sekon, maka tentukan massa truk tersebut. Nah, dari soal diketahui F-nya 7.000 Newton, A-nya 3,5 meter per sekon kuadrat, ya. Ya, kuadrat ini. Ditanyakan massa. Maka jawab A itu sama dengan F dibagi M. Nah, dimana M itu F bagi A. 7.000 dibagi 3,5, maka sama dengan 2.000 kilogram atau 2 ton. Jadi massa truk itu adalah, ya, satuan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Contoh 2, sebuah benda bermassa 20 kg berada di atas lantai datar yang licin. Apabila gaya sebesar 50 Newton bekerja pada benda dengan arah mendatar selama 4 sekon, maka tentukan yang A besar percepatan, A berapa ya? Yang B besar kecepatan, 1/4 sekon, B ya. Lalu yang C perpindahan yang dialami benda setelah bergerak selama 4 sekon, S. Nah, dari soal kita tahu ini kalau digambarkan, ya. F-nya 50, kan mulai diam, VA-nya 0, M-nya 20 kg. Lalu berapa perpindahan yang dialaminya benda yang bermassa 20 kg? Nah, jawab yang untuk menentukan kecepatan A. Nah, ini A itu adalah F bagi M, ya, 50 dibagi 20. Maka A sama dengan 5 per 2 meter per sekon kuadrat atau 2,5 meter per sekon kuadrat. Ingat, satuan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya adalah 2,5 meter per sekon.
Nah, untuk menentukan kecepatan pada saat lima, maka berlaku hukum Newton 2 ya, dimana terjadi LBB. Maka rumusnya VT sama dengan V0 plus AT, dimana V0 itu adalah VA ya, dia 0. A nya 5/2, T nya 4, maka 5 kali 4 dibagi 2, V nya jadinya 10 meter per sekon ya, satuan kecepatan adalah meter per sekon. Jadi kecepatan pesawat bergerak 4 sekon adalah 10 meter per sekon. Nah, untuk perpindahan yang dialami selama 4 sekon ya, tetap berlaku hukum 2 Newton yang LBB, di mana rumus jarak itu adalah S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Di mana VA nya 0, T nya 4, ya 0 kali 4 adalah 0, setengah AT kuadrat, setengah A nya 5/2, T nya 4 kuadrat, maka S nya adalah 20. Jadi perpindahan yang dialami benda setelah bergerak selama sekon adalah sejauh 20 meter. Oke, itu yang kita pelajari hari ini. Selamat belajar, tetap semangat. Selamat pagi.